Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara Hafidzakumullah. Maka sama-sama kita awali perjumpaan kita di subuh yang barokah ini dengan kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna. Kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, bisa bangun dari tidur malam kita, diberi kemudahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang telah kita kerjakan tak khusus dan juga ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita kerjakan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang terbaik kelak ketika di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafidzakumullah. Kalau beberapa waktu yang lalu kami sampaikan perihal kabar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sempat kemudian terjadi gencatan senjata hanya beberapa hari saja, kemudian selang 2 atau 3 hari berikutnya gencatan senjata dicabut lagi. 2 hari setelahnya ya Israel kemudian membombardir lagi. Dari 2 hari itu kemudian saudara kita yang syahid lebih dari 100 orang ya. Jadi tugas kita untuk membantu baik dengan finansial ataupun dengan doa itu masih terus kita lakukan. Jadi bukan kemudian ketika gencatan senjata berhenti doa kita. Ternyata saudara kita masih terus membutuhkan doa-doa, bantuan-bantuan kita. Oleh karena itu jamaah fidzakumullah, selalu doakan saudara-saudara kita, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaah salat subuh hafidzakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in
An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, dan juga merahmati serta memberkahi orang-orang yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Kita masih membahas hadis yang ke-19 ya. Karena kemarin hadis yang ke-19 ada 2 riwayat. Kita baru kemarin membahas riwayat yang pertama, yaitu yang ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian jamaah fizakumullah, di selain riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, ya, juga riwayat Imam Al-Hakim, dan juga di Sahih Al-Jami'. Di riwayat yang kedua yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga disampaikan hadis yang serupa ya, hanya ada sedikit redaksi yang berbeda. Tapi secara intinya masih sama, yaitu penekanan kepada hadis yang menerangkan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Monggo yang ada kitabnya bisa dibuka di hadis yang ke-19 di riwayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf rahimahullahu ta'ala. Masih dari sahabat yang menyampaikan adalah Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini kemarin kami dapat masukan, ada sedikit koreksi. Kemarin kami menyampaikan ada sedikit kekeliruan, sebenarnya bukan kekeliruan, tapi kami yang kurang teliti. Ternyata kunyah dari sahabat Abdullah bin Abbas itu ada 2 ya. Beliau juga disebut sebagai Ibnu Abbas, juga memiliki kunyah yang lain, yaitu Abil Abbas atau Abul Abbas, bapaknya Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini kunyah beliau sebelum memiliki anak. Sebelum memiliki anak. Nah, ketika memiliki anak, punya kunyahnya lagi, yaitu Abul Abbas, bapaknya Abbas. Karena biasanya kunyah itu memang diambilnya dari anak umumnya, ya, terutama anak laki-laki. Nah, di antara anaknya Abdullah bin Abbas itu ada yang diambil dari nama mbahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ada juga yang perempuan juga sama, diberikan nama dari mbahnya yang putri, ya, yaitu Lubabah. Ya, jadi punya sekitar ada 5 anak, nah, 5 atau 6 anak, Ali, kemudian Muhammad, Lubabah, Al-Abbas, Asma, dan Al-Fadl. Semuanya anaknya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, di riwayat yang kedua, Rasulullah SAW masih sama terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, yaitu ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah, ya, fi ar-rakha'i, ketika dirimu dalam kesenangan.
Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu ketika dirimu dalam keadaan kesusahan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ini terkait dengan takdir. Kalau memang sudah takdirnya, ya, takdirnya misalkan dapat, mau nanti ada yang menghalangi, nggak akan ada yang bisa. Demikian juga misalkan ada orang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi kalau memang bukan takdirnya untuk dapat, ya nggak akan pernah dapat. Nah, itu buah dari iman kepada takdir itu, memberikan ketenangan hati, nggak ngoyo. Ya sudah, hanya sekedar berikhtiar maksimal, perkara hasil dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Baik, jamaah fillah, kita ambil beberapa pelajaran dari riwayat yang kedua di hadis yang ke-19 ini. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Abbas, ihfazillah, jagalah Allah. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa makna menjaga Allah, ya. Jadi bukan menjaga dalam arti yang memang misalkan butuh penjagaan secara fisik, enggak. Tapi yang dimaksud menjaga Allah di sini adalah menjaga syariatnya, ya, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semuanya itu sudah dilakukan, tajidahu amamak, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. Kemudian jamaah hafizakumullah, diterangkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala, makna dari ihfadillah tajidhu amamak, yaitu ata'illahi wa la taj'alu yaraka fi halatin fi khilaf ma'ahu, fasatajiduhu amamaka fi waqti syiddah yurshiduka ila kulli khairin wa yuqarribuka minhu, kama fi hadithin thalathati ashkhasin alaku tahtal matari thumma laja'u ilal kahfi. Diterangkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id bahwasannya seseorang yang menjaga Allah, kemudian dia mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya, yaitu dia melakukan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dan dia berusaha jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya fi halati khilafa ma'ahu, mendapati Allah dirinya menyelisih Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai perintah-perintah. Dan kalau itu sudah dia jalani, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan yurshiduka ila kulli khairin, menunjuki kepada setiap kebaikan, wa yuqarribuka minhu, serta mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam sebuah hadis tentang 3 orang laki-laki yang terjebak di dalam gua ketika turun hujan. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu ada hadis yang cukup panjang tentang 3 orang laki-laki yang ketika turun hujan yang sangat deras kemudian ngayuh.
Ya tentu ngayubnya enggak seperti kita sekarang. Kalau hujan deras di kita sekarang ngayub belok ke rumah makan atau apa. Nah dulu ngayub ya sudah masuk ke dalam gua. Nah ketika di dalam gua ini kemudian dalam riwayatnya itu ada gempa, kemudian tertutuplah mulut gua itu dengan batu yang sangat besar. Ya. Dan nggak bisa keluar karena saking besar, didorong oleh 3 orang itu nggak sanggup. Ya mungkin kalau kita gampang tinggal telepon. Iya kalau kemudian ada sinyal. Iya kalau kemudian ada HP. Ya ada HP nggak ada kuotanya juga belum tentu bisa. Ada HP ada kuotanya nggak ada sinyalnya ya sama aja. Akhirnya ketika dalam keadaan terjebak seperti itu, salah satu di antara 3 orang ini kemudian mengatakan, ya sudah kalau kayak gini kita berdoa saja, berwasilah. Ini wasilah yang disyariatkan. Nah, sering ada orang ngomong, oh ini wasilah loh. Nanti dulu wasilah itu ada 2, ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Nah wasilah yang disyariatkan adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara amal-amal sholih yang pernah dikerjakan, dan itu masyru', boleh. Nah yang kurang pas kan ketika berwasilah kepada orang-orang sholih tapi yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kurang pas. Kenapa? Namanya orang sudah meninggal dunia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, idza matal insan in qata'a amalu. Kalau orang sudah meninggal dunia sudah terputus, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau orang sholihnya masih hidup, nah itu masih diperkenankan. Tapi itu juga ada beberapa pembahasan juga jamaah fidakumullah. Boleh meminta kepada manusia asal 3 syarat ini terpenuhi. 1 dari 3 ini nggak terpenuhi, nggak boleh. 1, orangnya masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia nggak bisa. Yang kedua, orang yang diminta itu ya permintaannya dia sanggup untuk memberikan. Ya, dalam kemampuannya, dalam kesanggupannya. Kalau dia nggak sanggup ya nggak boleh minta. Ya, misalkan datang ke orang sholih yang memang dianggap ini benar-benar sholih, kemudian datang, saya minta dilancarkan rezeki, loh nggak bisa. Rezeki itu urusannya Allah, nggak bisa diminta kepada manusia. Atau saya ini mau bepergian dari sini ke sini, misalkan dari Sidoarjo ke Malang, saya minta kenjenengan keselamatan. Nah itu tidak bisa, karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau minta yang urusan seperti anak minta ke orang tuanya uang jajan, nah itu boleh, karena memang masih dalam kesanggupan. Yang ketiga, ya orang yang diminta itu hadir, bukan di tempat yang jauh. Kalau di tempat yang jauh via telepon ya silahkan. Tapi kalau secara jasadnya ataupun suaranya tidak hadir, itu tidak boleh. Nah, ini boleh minta kepada manusia ya asal 3 syaratnya ini terpenuhi. Kalau tidak boleh. Nah 3 orang ini kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara menjadikan wasilah amal sholih yang pernah dikerjakan. Ada yang berwasilah dengan baktinya kepada orang tuanya. Setelah menyampaikan itu kemudian geser, tapi belum bisa dilewati. Akhirnya orang yang kedua juga sama, berwasilah dengan amal sholih yang pernah dia kerjakan dahulu, yaitu menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat, yaitu zina. Kemudian merelakan hutang yang sudah dia berikan, diikhlaskan. Geser lagi. Yang ketiga, karena ini soal juragan, ya anak buahnya ada 1 yang belum ngambil bayaran, kemudian bayarannya ini sama juragannya diputar, kemudian menghasilkan unta, sapi, kemudian kambing. Ketika itu pekerjanya ini datang mau ngambil bayarannya. Juragannya bilang, ya ini semuanya bayaranmu, sambilin semuanya. Nah, anak buahnya bilang, guyon nih,
Bayaran cuma segini kok malah jadinya unta, sapi sama kambing. Enggak, ini semuanya karena memang diputar. Dan itu dia lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian bisa bergeser. Nah, yang jadi pertanyaannya jamaah fidakumullah. Karena ini di riwayat yang pertama itu kan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintanya hanya kepada Allah. Kalau minta pertolongannya kepada Allah. Ada perintah dari Rasul, kalau minta tolong itu kepada Allah. Kemudian diajarkan juga minta tolongnya dengan wasilah amal solih. Nah, seringkali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin menjadikan amal solih itu sebagai wasilah, cuma bingung. Amal solih mana yang bisa dijagani? Jagani sholat, apa iya sholat ini bisa jadi perantara doa saya? Ya jarang sing khusyuk. Ya. Puasa ya menteni Ramadan. Jadi memang jamaah fidakumullah, di antara pelajaran yang disampaikan para ulama terkait bab ini, wasilah dengan amal solih, hendaknya memang kita memiliki amalan yang memang kita ini bisa banggakan bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah. Ada amalan yang memang bisa kita ini jagokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amalan apa yang mendahulinya ke surga, karena Rasulullah melihat rompahnya Bilal itu sudah ada di surga. Bilal kemudian nggak menyampaikan saya tiap hari adzan gini, nah bukan itu. Atau saya dulu pernah disiksa sama Umayyah bin Khalaf di tengah gurun pasir kemudian tetap bisa bertahan. Ternyata bukan itu yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Tapi amalan yang mungkin dalam pandangan manusia itu kecil, tapi istiqomah di Bilal kerjakan, yaitu setiap kali wudu kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat syukrul wudu. Batal wudu lagi, sholat 2 rakaat lagi. Kelihatannya remeh, tapi coba jenengan lakukan sehari saja dulu. Batal wudu, sholat 2 rakaat. Nanti batal wudu lagi, sholat 2 rakaat lagi, terus kayak gitu. Coba 1 hari, 1 hari nanti bisa, coba 2 hari, 3 hari, terus 1 minggu, 1 bulan. Kita akan merasakan, wah ternyata di awal istiqomah itu memang berat. Tapi kalau itu sudah berjalan nanti akan ringan. Ya, sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan juga terkait dengan yang dalam riwayat Fathul Bari, tentang Sulaiman Al-Sijistani atau Abu Daud, yang dia mendapatkan kabar gembira dengan surga bukan karena amalan besar yang dia kerjakan, tapi karena ada orang bersin, kemudian dia datangi, dia katakan yarhamukallah, dibalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi kan sebelum melakukan itu, Abu Daud ini merogoh kocek sekitar 2 dirham. 2 dirham karena dalam perjalanan, kemudian perahunya itu minta supaya dipinggirkan sebentar, menemui orang yang tadi bersin, didoakan itu sudah. Padahal yang didoakan itu tidak tahu siapa. Tapi karena yang bersin itu mengamalkan sunnah, ada hak sunnah juga yang dipenuhi. Nah, ini belajar hadis itu kayak gitu jamaah fidakumullah. Jadi bukan hanya sekedar kita baca tahu artinya, tapi berusaha kita mengamalkan. Kita sudah belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, ada 19 hadis. Berapa dari 19 hadis ini yang sudah kita amalkan? Intinya tuh di situ. Sekalipun itu amalan yang kecil, karena bisa jadi amalan yang kecil itu sunnah dari Rasulullah SAW, kalau kita lakukan kemudian akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahu bagaimana bermuamalah dengan sunnahnya Rasulullah. Abu Daud ini mungkin kalau kita, mungkin nggak usah jenengan saya aja ya, ada orang bersin misalkan di seberang jalan, dia mengatakan alhamdulillah, mungkin kita cuma bengok saja, ya rahamukallah.
Tapi Abu Daud tidak memperlakukan sunnah demikian, enggak. Tapi beliau minta kepada nahkoda kapalnya, tolong pinggirkan kapal ini sebentar. Tidak mau sampai kemudian mengeluarkan uang sekitar 2 dirham. Kalau 1 dirham itu 4/4 gram perak. Kalau 2 dirham, saya nggak tahu harga perperakan sekarang ini. Ya, katakan kalau 1 dirham itu 500.000 lah. 1 dirham 500.000. Kalau 2 dirham ya hitungannya sekarang ya 1 juta. Nambahkan ongkos 1 juta, minggirkan kapal, kemudian nemui orang yang tadi bersin, cuma mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Orang yang bersin ini juga tahu kedudukan sunnah, kemudian mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena memang diantara doa yang mustajab itu, jamaah fidakumullah, adalah doa yang tanpa diketahui. Jadi nggak harus doakan saya ya, nggak harus kayak gitu. Kalau memang saudara kita butuh dengan doa kita, tanpa kita minta, kita doakan sebagaimana saudara kita yang ada di Palestina. Mereka nggak kemudian ngemis-ngemis ke kita, doakan saya, enggak. Sudah tahu dengan inilah orang, sesama orang yang beriman itu sudah ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di dalam hati. Kemarin Jumat kami sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang yang beriman itu bersaudara, saling memperbaiki di antara kedua saudara itu. Termasuk di antaranya adalah mendoakan. Nah, kalau itu sudah terjadi, orang kalau kemudian sudah menjaga hak-haknya Allah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dirinya, mengarahkan kepada kebaikan. Kalau misalkan di hadapannya itu ada sesuatu yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan. Dan itu didapati ketika seseorang sudah menjaga hak-hak dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, kaidah kemarin yang kita bahas. Ya, balasan Allah itu tergantung apa yang kita kerjakan. Kita jaga hak-haknya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian jamaah fidakumullah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Ta'arraf ilallahi fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dirimu dalam kesenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali dirimu pada saat kesusahan, dalam keadaan sulit. Nah, seringnya manusia, jamaah fidakumullah, itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kepepet. Sudah dalam keadaan kesulitan baru datang kepada Allah. Dulu ketika senang, ya, mendapatkan nikmat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya manusia, ada yang modelnya seperti itu. Nah, harapannya ketika kita sudah belajar hadis ke-19 ini, ada hal yang kita koreksi. Ingat Allahnya itu tidak hanya ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang pun juga kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada perintah untuk tahaddus bin ni'mah, ya, mengapresiasikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentu bersyukurnya, kalau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan, bentuk syukur dari nikmat Allah itu ada 3. 1, dengan hati, meyakini, nggak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun bahwasanya semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna pahalanya. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Caranya bagaimana? Yang ngerjakan amal-amal solih ini. Ya, dengan punya nikmat, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Hanya kalau dalam tradisi Jawa ya ada istilah bancaan itu. Nah, bancaan itu kan sebenarnya bentuk rasa syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, makna dari ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifa fi syiddah. Ya, beliau menyampaikan, qad kataballahu azza wa jalla fi kitabi annal hasanati tanfa'u 'inda syada'idi wa tunaji sahibiha wa anna sayyi'ati tajlibu su'ili sahibiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menaskan di dalam kitabnya bahwasanya amal-amal soleh itu bermanfaat pada saat kesusahan dan menyelamatkan pelakunya. Amal-amal soleh sebagaimana hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam mulut gua itu. Dan kemudian bahwasanya amal-amal buruk itu akan membawa pelakunya pada kesulitan, kesusahan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menghadirkan 2 kisah yang dalam keadaan sama, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu berbeda, yaitu apa yang terjadi kepada Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, dan juga apa yang terjadi kepada Fir'aun. Yang keduanya tenggelam di dalam kegelapan lautan, ya, dalam kegelapan lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya di ayat ke-87, ya, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihi salam. Fanada fid dhulumat, ya, di pertengahan ayatnya Nabi Yunus alaihi salam yang ketika berdakwah kemudian ternyata respon dari umatnya itu tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Yunus, ya, ditolak. Ditolak Nabi Yunus sehingga wah siki gak kena ditekandani umatnya tinggal ya. Hanya ketika ditinggalkan, ya, menyeberangi lautan, ternyata ada keadaan ombak besar, ya. Kemudian dalam kisah panjangnya itu akhirnya dibuat undian, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus terus sampai 3 kali. Akhirnya sudah mau nggak mau Nabi Yunus lah yang kemudian dilemparkan ke lautan itu. Nah, kemudian di dalam lautan itu ternyata Nabi Yunus berada dalam fidzulumat, dalam kegelapan, bentuknya jamak. Kalau jamak itu, jamak fidzakumullah, ada ukuran minimalnya setidaknya ada 3. Nah, kegelapan yang dirasakan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, 1, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan lautan. Yang ketiga, kegelapan di dalam perut ikan paus. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, ketika berada di dalam kegelapan itu, beliau berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang oleh para ulama, inilah zikir yang dilafalkan ketika seseorang itu mendapatkan kesulitan. Dapat kesulitan, misalkan jenengan dapat kesulitan atau
dapat cobaan, ya, berusaha ini apa jalan keluarnya, ucapkanlah ini sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jenengan ucapkan itu pasrah kepada Allah, nggak usah berpikir bagaimana ya caranya Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan menolong permasalahan kita. Karena nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang bahkan kita tidak sangka-sangka. Makanya Allah ta'ala sampaikan, orang yang misalkan dia terhimpit dalam urusan rezeki, katakan, dia perbaiki ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan kalau dia punya masalah makhrajan, ada jalan keluar. Bahkan kalau permasalahannya itu terkait dengan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kuncinya perbaiki ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian berusaha ya apa iki jalan keluarnya, bukan itu. Kalau misalkan jenengan di posisinya Nabi Yunus, mau apa yang dilakukan? Kegelapan malam di dasar lautan, dalam perutnya ikan paus. Kalaupun misalkan punya HP, ada sinyalnya, ada kuotanya, ada yang bisa dihubungi, kira-kira ini yang nanti jenengan hubungi, gimana cara nyarinya itu? Iki kan paus ngendi? Tapi bukan itu jamaah fidakumullah yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Artinya ini deh, jangan kemudian selalu tergantung dengan ini. Punya masalah, buka WA di kira-kira koncone kene sing kena dijaluk itu loh. Bukan itu. Tapi datanglah pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau punya masalah. Sebagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan sebabnya apa? Di surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Jawabannya di situ. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Perhatikan jamaah fillah dua ayat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekiranya kalau Nabi Yunus alaihi salam itu, falaula annahu kana minal musabbihin, tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan sebuah permisalan, kalaulah Nabi Yunus alaihissalam itu bukan termasuk orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Nabi Yunus ini akan tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari berbangkit. Tapi karena Nabi Yunus alaihissalam adalah termasuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di kala sempit maupun di kala lapang, selalu ingat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah ta'ala berikan pertolongan. Jadi ingat Allahnya bukan ketika di dalam perut ikan paus itu saja. Sebelumnya juga ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ilallahi firrakhai. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita senang. Dan ketika misalkan seseorang itu ditimpa syiddah, ditimpa kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ingat dirinya. Keadaan sebaliknya jamaah fidakumullah, apa yang dialami oleh Fir'aun ketika jaya-jayanya itu,
Ya, diingatkan oleh Nabi Musa untuk beriman, menyembahnya kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Wa ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Nah, aku Tuhan, bukan sekedar bermaksiat lagi. Mbah maksiat ini mengaku jadi Tuhan ketika di masa jaya-jayanya itu. Ketika ngejar Nabi Musa alaihissalam, lautan terbelah, kemudian Nabi Musa dengan pengikutnya sudah sampai di ujung, laut itu kemudian tertutup. Tenggelamlah Fir'aun. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Enggak mengatakan ana rabbukumul a'la, enggak. Jenengan lihat di surat Yunus ayat yang ke-90. Perkataannya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dikatakan oleh Fir'aun ketika sudah tenggelam, ya, bertemu dengan dua lautan yang terbelah itu. Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan, ahmantu, aku sekarang beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Baru menyatakan diri beriman kepada Allah ketika rohnya itu sudah sampai sini. Padahal kan ketika pembahasan tentang taubat itu, jamaah fidakumullah, nanti jenengan bisa lihat di Riyadhus Shalihin di bab yang kedua, bab tentang taubat. Itu kan taubat ada batasannya. Ada batasan secara umum, ada batasan secara khusus. Kalau batasan secara umum, ketika taubat itu tertutup saat matahari terbitnya bukan dari arah timur tapi dari arah barat, tertutup. Yang kedua, batasan secara khusus, batasan yang tertutup di setiap manusia. Apa kata Rasulullah? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih terus akan menerima taubat seorang hamba sebelum roh itu sampai sini. Nah, Fir'aun sudah sampai sini baru mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Baru menyatakan beriman kepada Allah ketika sudah sampai sini. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Itu para ulama menyampaikan gengsinya Fir'aun itu tinggi. Sampai-sampai ya nggak mau menyebut namanya Nabi Musa alaihissalam. Yang disebut siapa? Bani Israel. Kan kalau syahadat kita itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada syahadat tauhidnya. Fir'aun menyebutkan itu la ilaha illa. Sudah. Syahadat rasulnya nggak disebut. Nggak mau nyebut nama Nabi Musa alaihissalam. Makanya kemudian ketika jenengan bisa buka tafsir manapun akan ketemu penjelasan ini, surat Yunus ayat ke-90. Imam Nukatsir menyebutkan ada beberapa riwayat ketika menerangkan ayat ke-90 itu. Ini kita khawatir kalau ingat Allahnya itu cuma ketika sempit, khawatir nanti modelnya seperti Fir'aun ini. Waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kita coba melatih diri kita. Ingat Allah itu tidak hanya ketika sempit saja, tapi ketika senang juga ingat Allah. Khawatirnya kalau ingat Allah saat sempit, modelnya nanti seperti Fir'aun. Di antara yang dijelaskan oleh Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala, surat Yunus ayat ke-90 itu, beliau menyampaikan riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas, dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Nah, kata Rasulullah SAW, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku. Ya, Jibril menyampaikan ketika menyampaikan surat Yunus ayat ke-90, ya Muhammad,
law ra'aitani akhadtu min halil bahri fadasastuhu fihi makhafatan an tanaluhur rahmah. Insyaallah. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, misalkan kamu ngelihat ini, kata malaikat Jibril ya, kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu ngelihat aku, malaikat Jibril, mengambil pasir dari lautan itu, fadasastuhu fihi, kemudian aku jejalkan ke mulutnya Fir'aun. Ketika mau mengucapkan amantul ladzi amanat bi banu Israil, itu mulutnya Fir'aun, dalam riwayat Imam Ahmad, itu dibuntu sama malaikat Jibril dengan pasir lautan. Apa alasannya? Makhafatan an tanaluhur rahmah. Aku takut nanti selesai dia mengucapkan itu, mendapatkan rahmatnya Allah, dosa-dosanya diampuni. Sampai malaikat itu nggak rela orang model Fir'aun itu sampai mendapatkan rahmat itu, karena sudah saking parahnya ngaku sebagai Tuhan. Ingat Allahnya baru ketika sampai sini nyawanya. Ini pelajaran besar jamaah fidakumullah. Jadi makna dari hadis ke-19 ini benar-benar menancap dalam diri Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Benar-benar meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sahabat yang ketika terjadi fitnah besar, ini juga jamaah fidakumullah, ini pelajaran buat kita juga. Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, itu jangan semuanya ngomong. Pernah terjadi perseteruan ketika di masanya Ali bin Abi Thalib gitu, dengan Muawiyah. Enggak semua sahabat kemudian ngomong sana ngomong sini, enggak, hanya beberapa sahabat saja. Bahkan ada sahabat yang memilih untuk diam, sudah diam. Kalaupun ada yang berbicara, itu hanya orang-orang tertentu saja. Termasuk diantaranya adalah fitnah Khawarij di masanya Ali bin Abi Thalib itu, yang gampang sekali menghalalkan darah. Termasuk diantaranya yang membunuh Utsman bin Affan itu kan Khawarij. Ya. Nah ternyata yang datang untuk menasehati orang-orang Khawarij di masanya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Ali sudah nyampaikan, jangan, saya takut kamu juga nanti bakalan dibunuh. Tapi karena ketauhidan yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu mulai kecil, yang dia takutkan itu hanya Allah Ta'ala saja, nggak takut dengan manusia. Padahal berhadapan dengan orang yang menghalalkan darah, Khawarij itu. Tapi karena idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, itu benar-benar menancap dalam diri Abdullah bin Abbas itu, Ibnu Abbas. Ya sudah datang sendirian menasehati ribuan orang-orang Khawarij itu. Dia terjadi dialog cukup panjang. Ternyata dari dialog itu, dari 5.000 dari dialog saja yang taubat 2.000. Insyaallah. Jadi nggak perlu kemudian banyak orang ngomong, cukup satu orang yang memang kuat ketauhidannya dan berilmu, itu yang nyampaikan, itu yang berbicara. Sampai kemudian sudah berhadapan antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij itu, masih Abdullah bin Abbas memberikan nasihat lagi. Akhirnya pulang lagi, bertaubat 2.000. Nah sisanya yang 1.000 yang memang benar-benar nggak bisa dikasih tahu, itulah kemudian yang benar-benar diperangi. Nah, kemudian jamaah fiqhullah, di akhir Rasulullah SAW menyampaikan, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak.
Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ini tadi pelajaran tentang takdir, ya, beriman kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan ketenangan hati. Dan 3 hal terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, yaitu menjadi kaidah dalam kehidupan kita, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu beserta kesabaran. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, sabar. Kemudian wa annal faraja ma'al qarbi, dan bersama kesempitan itu ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Makanya jamaah fillakumullah, di generasi awal umat ini Rasulullah SAW itu mendidik para sahabatnya itu dengan kesabaran terlebih dahulu. Enggak kemudian langsung melawan, enggak. Melawan fase jihad itu ada di fase Madinah di tahun kedua Hijriah. Ketika di Mekah selama 13 tahun itu Rasulullah membangun sahabatnya itu dengan pondasi kesabaran. Sampai diantaranya kisah Khabbab bin Arts itu, yang dia dulunya adalah budak, mengalami penyiksaan karena jadi tukang pandai besi. Majikannya itu murka ketika tahu budaknya ini masuk Islam, sedang menempa besi itu. Kemudian majikannya ini mengambil besi yang masih merah, dicoskan di kepalanya Khabbab bin Arts. Ya, Khabbab bin Arts ini orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada Umar bin Khattab. Ya, kisah ketika Umar marah kepada adiknya yang sedang belajar. Nah, yang ngajarkan itu adalah Khabbab bin Arts. Sampai kemudian Khabbab bin Arts pernah datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Apakah engkau tidak mau menolong kami? Apakah engkau tidak mau mendoakan kami? Karena saking beratnya para sahabat di masa-masa awal, kita tidak ada apa-apanya jamaah Allah. Nggak ada apa-apanya kita. Nggak ada apa-apanya dengan para sahabat. Rasul kemudian menyampaikan kepada Khabbab bin Arts, dahulu ada orang-orang yang mereka itu digali tanah, kemudian dipendam, digergaji, dibelah jadi 2, kata Rasulullah. Dan ada juga umat terdahulu yang mereka disisir dengan sisir dari besi, kemudian dengan sisir itu maduna lahmihi wa azmi, terpisah antara daging dengan tulangnya, mengalami siksaan. Tapi Rasulullah sampaikan ma yasuddu dzalika an dini, tapi mereka tidak melepaskan agamanya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat Khabbab bin Arts, innakum qaumun tasta'jilun, kalian terlalu terburu-buru, sabar dulu, sabar. Artinya sabar bukan kemudian fasih, diem gini, enggak, tapi tetap berusaha, ya, bertahan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Dengan cara apa? Memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya, mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, menjadikan keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita tercinta ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya pemimpin-pemimpin yang amanah, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana diberikan kesabaran, diberikan kekuatan yang
terluka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keutamaan mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.